Sebuah panggung megah berdiri kokoh di alun-alun. Para pengunjung memadati lapangan, membawa pernak-pernik ciri khas tokoh musisi yang mereka idolakan. Dentuman alat musik tubuh menghantam di pukul drama. Gitar listrik meraung membentuk melodi. Sang vokalis pun melelong menyanyikan lagunya yang diiringi dengan riuh gemuruh para penonton. Mereka menari, mengangkat tangan, kepala berlenggak-lenggok, seolah menikmati lagu yang dibawakan oleh sang musisi. Di antara rimbunan para pengunjung yang berdesakan, tampaklah Tina, Yuni, dan Eka yang tengah berbincang dengan seorang wanita tengah baya yang baru saja mereka kenal. Wanita tersebut menawarkan pekerjaan kepada mereka dengan diiming-imingi uang puluhan juta. Tanpa mereka ketahui, wanita hakian itu alias Ibu Fang namanya adalah seorang mucikari yang hendak menjebloskan mereka. Hei anak muda, hormati hidupmu. Ada yang lebih mantap dari konser ini, bahkan bisa membuat kalian jadi milioner. Milioner apa itu, Bu? Kerja apaan jadi milioner? Jadi pemobol bank? Sales dan promosiin barang-barang itu kan? Jika kalian minat, hubungi saya. Ini kartu nama saya. Bekerjanya di malam hari, kalian akan menawarkan produk-produk kepada para pengusaha kaya. Tapi ingat, kalian mesti memakai pakaian yang lebih modis dari ini. Silahkan kalian pikirkan dulu. Saya harus pergi. Permisi. Di tengah panggung musik itu terjadi insiden memilukan antar penonton. Mereka terlibat kericuhan, saling dorong, bahkan kemudian. Terpaksa, kedua orang itu dihantam bersenjata. Tidak bersama dengan Jamal dan Nur. Mereka berpisah di persimpangan jalan. Di sebuah larang gang yang gelap, desah napas yang terengah-engah terus menghantui. Sandi terus berlari dengan kencang, dengan penuh kecemasan.
Berkali-kali ia menengok ke arah belakang, memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengikutinya. Melepas rasa lelahnya, ia pun duduk di sebuah kursi panjang. Rupanya di situ tengah duduk seorang pria dewasa bertopi dan berjaket tebal. Masih dengan rasa was-was, Sandi duduk di dekat pria tersebut. Ibu tawuran, Dek? Tenang, saya bukan mau menangkap Abi kok. Dari mana abang kok bisa tahu? Orang semacam kamu sudah biasa seperti ini. Maksudnya? Aku juga pernah merasakan masa-masa sepertimu, Dik. Sikut sana, sikut sini, bikin onar, sampai dikejar polisi. Banyak masalah yang bikin gelisah. Tapi tenang, Dik. Meski beban hidupmu di sana-sini, kau akan tetap merasa bahagia. Jadi Bang, caranya? Apa ini Bang? Sabu-sabu. Sudah, kau terima saja. Jika suatu hari nanti kau membutuhkannya lagi, hubungi saja aku. Di dalamnya ada nomor kontakku. Setelah menerima benda haram itu dari pria yang baru saja dikenalnya, Sandi merasa penasaran dengan khasiat sabu di dalam kotak terbungkus plastik hitam itu. Ia sangat tergiur dengan perkataan pria tadi. Sabu ini bisa menghilangkan beban. Rasa penasaran itu tak dapat dilawannya. Ia pun mencoba mencicipi sabu tanpa pengetahuan teman satu kosnya, Jamal dan Nunu. Nyatanya pil-pil kecil sabu-sabu itu membuat banyak perubahan pada hidup Sandi. Ia pun kecanduan benda itu. Banyak uang yang harus ia keluarkan. Uang saku, bahkan uang kiriman orang tuanya untuk sewa kos, rela ia korbankan. Hingga kecanduan itu semakin menjadi-jadi. Sandi telah kehabisan uang. Dia meminta bantuan kepada kedua kawannya, Jamal dan Nunu. Perubahan Sandi yang sangat signifikan membuat Nunu dan Jamal mencari-cari penyebab perubahan Sandi. Hingga akhirnya mereka tahu pil-pil kecil itulah biang keladinya. Makin hari, Sandi makin tak waras akibat kegilaannya pada sabu. Nunu dan Jamal pun tak rela melihat sahabatnya ini seperti mayat hidup. Namun uang mereka telah habis. Satu jalan yang saat ini mereka rencanakan adalah mencuri. Cara inilah yang mereka lakukan. Neng, mau kemana? Mau ke pasar, Bang? Abang anterin yuk. Enggak takut ngerepotin. Enggak kok, enggak ganggu. Apa sih yang enggak buat Neng? Abang bisa aja deh. Bang, apaan sih, Bang? Apaan sih ini tas saya? Namun aksinya hari ini sama sekali membuahkan hasil. Mereka dikeroyok warga habis-habisan. Tak ada yang dapat dilakukan oleh ketiga remaja ini. Warga semakin sadis mengumpulkan maksa yang selama ini dibunyi. Tetes demi tetes darah mengucur dari tubuh mereka. Tak ada harapan lagi untuk mereka. Lalu suara raja yang geram seolah terdengar seperti bisikan Ratu Elizabeth. Mereka merasa mungkin inilah akhir hidupnya. Pak Iman dan dua orang muridnya, Feris dan Vicky, baru saja pulang dari masjid. Mereka menyaksikan keributan di dekat persimpangan sana. Dengan tergopoh-gopoh, mereka menghampiri warga yang tengah mencecar habis si maling. Sudah, ada apa ini? Orang-orang ini Pak Haji, mereka ketangkap basah nyopet tasnya si Entin. Jangan-jangan dia maling yang resahin kampung kita. Betul nggak? Betul, Pak Haji. Betul. Tenang. Tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang lebih baik kita pulang saja. Masya Allah, kalian
Maafkan kami, Pak. Tiba di rumah Pak Haji, mereka pun menceritakan semua masalahnya, mulai dari kebodohan mereka mencuri, sampai dikeroyok massa seperti itu. Bagi Nunu dan Jamal, kejadian ini menjadi titik balik dirinya untuk kembali menjadi orang baik, mempelajari agama, dan mengungkapkan keinginannya untuk belajar ngaji. Berbeda dengan Sandi, kecanduannya pada narkoba membuatnya tak bisa berkutik. Pak, kami minta maaf, izinkan kami untuk belajar ngaji ya, Pak. Alhamdulillah. Boleh. Bapak sangat senang sekali. Mulai besok kalian datang pada asar ya. Kekayaan yang membutakan ketiga gadis remaja ini, Pina, Yuni, dan Eka. Ia menerima tawaran Pak Pla yang waktu lalu menawarkan pekerjaan yang sama sekali tak mereka ketahui. Sesuai yang ditawarkan Pak Pla kala itu, mereka harus bergaya modis. Mereka dipertemukan dengan orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Mereka adalah orang-orang yang ditawari Pak Pla sebagai predator yang siap menerkam mangsa-mangsa yang telah berhasil dibodohi. Eka, Yuni, dan Hina menawarkan produk ini itu yang sebenarnya ingin menjadi buah yang semata. Mata-mata liar para pemangsa siap mencabik-cabik remaja ini. Eka, Yuni, dan Hina merasakan gelagat para pengusaha itu pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan itu terbukti manakala pengusaha beras itu menerkam tubuh mereka. Produk-produk ini mencoba berontak, berteriak dengan susah payah, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari terkemar serigala hidung belang itu. Berlari dan terus berlari, meninggalkan tempat itu. Eka, Yuni, Hina, kenapa? Kami berjual. Maksudnya? Waktu konser, kita ditawari Empal untuk berjudi yang itu. Katanya bisa jadi kita milenial. Kayaknya itu lucu sekali. Subhanallah, kami ditipu om itu. Untung saat bahaya mulai mengancam, kami berhasil kabur. Kalian memang benar. Perempuan tidak boleh keluar malam-malam. Kalau boleh, ajari kita jadi cewek baik-baik dong. Ikut kalian ngaji di masjid ya. Tentu boleh, kawan. Kadang tak setia kepadamu, namun cinta jalan. Perlahan-lahan mereka mulai belajar, mempelajari Al-Quran, belajar akidah dan lainnya. Begitu banyak perubahan yang dirasa bagi mereka. Tak pernah lagi bolos, keluyuran malam, bahkan mencuri. Mereka amat mensyukuri hidayah itu. Suatu malam, seperti biasa, Pak Iman selalu memberikan ceramah kepada murid-muridnya. Namun malam ini, Sandi tak kalah di antara murid-muridnya. Nu, Sandi kemana? Tadi sore sih, katanya mau pergi ke rumah temennya, Pak. Pergi? Pak Haji, maaf saya harus pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan Pak, saya juga mau pergi Pak, menyusul pejabat. Tiba di kamar kosnya, Nunu berteriak mencari-cari Sandi. Saat membuka pintu kamar,
Ia kaget. Sandi tengah kejang-kejang dengan mulut yang membusuk. Ia panik dan mendekati Sandi yang tak berdaya. Jamal pun demikian. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mama, panggil Pak Haji, Ma. Cepat, Ma. Assalamualaikum. Adem Sari, Adem Sari. Sandi, Pak, Sandi. Waalaikumsalam. Tenang. Memangnya Sandi kenapa? Dia kejar-kejar, Pak. Dia kejar-kejar. Pak Imam tersentak kaget. Ia bangkit dan langsung berhambur menuju kediaman Sandi dan diikuti murid-muridnya yang lain. Namun naas, nasib Sandi tak tertolong. Sebelumnya, ia telah pergi ke wanita yang waktu itu menawarinya sabu-sabu. Sandi tak mampu menaklukkan kecanduannya lagi, ia pun terpaksa untuk mengkonsumsi obat terlarang itu kembali. Ternyata obat itulah yang membuatnya seperti ini.